Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi-materi yang sekiranya akan keluar di penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020 untuk pelajaran IPA ya, teman-teman. Nah, materi-materi yang akan keluar apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu tentang tekanan zat. Yang kedua yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Yang ketiga yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Yang keempat tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Dan yang terakhir yaitu tentang cahaya dan alat optik. Oke, materi yang akan kita bahas dari tekanan zat yaitu tentang tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair itu bisa kita sebut juga dengan tekanan hidrostatis. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada orang sedang berenang. Apakah kalian pernah berenang atau menyelam? Nah, jika kalian pernah berenang atau menyelam, apa ada perbedaan ketika berenang di kolam yang dangkal dengan kolam yang lebih dalam? Ya, mungkin bagi kalian yang pernah merasakan, mungkin ada terasa perbedaannya ya. Jadi ketika kita menyelam lebih dalam, kita akan merasakan itu ada tekanan yang diberikan air pada tubuh kita itu semakin besar. Mungkin kita merasa tubuh kita itu semakin berat, semakin pengap, mungkin juga terasa pusing dan merasa tubuh kita itu semakin terangkat gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, jadi tekanan hidrostatis itu akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi artinya tekanan zat cair itu atau tekanan air itu akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar gitu. Makanya kenapa ketika kita menyelam lebih dalam itu merasa tubuh kita itu merasa seolah terangkat atau merasa berat gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk kedalaman air, ingat itu harus diukur dari permukaan air ya. Jadi bukan dari dasar air gitu. Jadi kita bisa melihat kolam itu dangkal atau dalam itu melihatnya dari atas ya, dari permukaannya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada gambar 2 ekor ikan yang sedang berenang. Ada ikan A dan ikan B. Nah, pertanyaannya kira-kira ikan A atau ikan B yang lebih dalam? Nah, karena kedalaman itu diukur dari permukaan air, maka jelaslah ikan B yang berenangnya lebih dalam. Oke. Nah, kita akan mencoba menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu bisa kita rumuskan dengan persamaan pH sama dengan rho, ini dibacanya rho ya, bukan P. Rho dikalikan G dikalikan H. Nah, pH itu apa? pH itu, P-nya itu adalah tekanan, H-nya itu adalah hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Kemudian, rho. Rho itu adalah massa jenis zat cair, maaf. Nah, kalau misalkan zat cair itu sendiri adalah air, maka besarnya biasanya adalah 1000. Nah, satuannya itu adalah kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi yang nilainya juga sudah ada, yaitu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tapi biasanya dalam soal itu jika memang tidak diketahui percepatan gravitasinya, maka nilainya biasanya dibulatkan menjadi 10 ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti kalian menemukan soal yang tidak dicantumkan percepatan gravitasinya, udah kalian langsung aja G-nya itu udah langsung aja 10 gitu. Nah, untuk H itu adalah kedalaman zat cair, maaf. Nah, biasanya memang di soal kebanyakan air ya zat cairnya. Nah, satuannya adalah meter. Jadi
ini kalian harus ubah dulu ke dalam meter. Nah, kita lihat di sini ada soal. Ini ada ikan yang berada di dalam wadah. Berapa besar tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut? Nah, jadi kira-kira berapa tekanan air yang diterima sama ikan ini? Kita di sini diketahui, apa yang diketahui? Ya, di sini karena di sini zat cairnya itu adalah air, maka otomatis nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi rho airnya itu adalah 1000 besarnya ya. Kemudian G itu tadi adalah gravitasi. Nah, gravitasi di sini juga tidak diketahui di soal, itu otomatis kalian tulis aja 10 per meter second kuadrat. Kemudian H itu adalah kedalaman. Nah, yang mana ya kedalamannya? Yang ini atau yang ini? Nah, kedalaman itu adalah kedalaman dari permukaan air sampai ikan itu. Nah, berarti diukur dari permukaan sini sampai si ikan ini. Nah, berapa? Tinggal kedalaman seluruhnya 140 dikurangi 60 aja ya. Nah, seperti ini. Itu adalah 80 cm. Nah, tapi karena satuannya masih cm, kita ubah dulu ke dalam meter jadi 0,8 meter. Nah, kemudian ditanyakannya itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, kita masukkan rumusnya. Tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya tadi adalah 1000, G-nya itu adalah 10, dan H-nya itu 0,8. 1000 kali 10 kali 0,8 sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sistem pernapasan pada manusia, materi-materi yang sekiranya akan keluar yaitu tentang fungsi organ pernapasan dan gangguan sistem pernapasan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, di dalam hidung itu biasanya terdapat bulu-bulu hidung. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk, kemudian untuk menyesuaikan suhu udara yang masuk, dan menyesuaikan kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, kemudian masuk ke faring. Faring itu adalah tenggorokan. Kemudian masuk ke laring yaitu adalah pangkal tenggorokan. Kemudian masuk ke trakea. Nah, trakea ini menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah, bronkus itu adalah, kemudian masuk ke bronkus ya. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Kemudian dari bronkus ini punya 2 cabang. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, namanya adalah bronchiolus. Nah, kemudian ini adalah paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus. Nah, yang paling berperan di sini yaitu adalah alveolus. Nah, alveolus ini kalau kita lihat di sini seperti anggur ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, ini alveolus di sini adalah merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, nah, gangguan sistem pernapasan apa aja sih? Yang pertama ada bronkitis. Nah, untuk bronkitis yaitu adalah peradangan pada selaput lendir pada percabangan tenggorok. Nah, gejalanya apa aja? Nah, kita lihat di sini gejalanya pertama batuk-batuk, kedua demam, dan yang ketiga itu sakit di dada. Kemudian selanjutnya ada TBC. Nah, TBC ini adalah singkatan dari tuberkulosis. Nah, ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, makanya namanya tuberkulosis, yang menyebabkan bintil-bintil kecil pada dinding alveolus. Nah, jika serangannya meluas, maka dinding alveolus itu akan mati. Alveolus tuh yang tadi ya, yang bentuknya seperti anggur itu. Dan paru-paru kemudian akan mengecil.
Kemudian selanjutnya ada faringitis. Nah, faringitis itu adalah peradangan pada faring. Faring itu adalah tenggorokan karena infeksi bakteri atau virus. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini biasanya akhir-akhir ini kalian dengar di berita ya, yang salah satu gejala dari COVID itu ya. Nah, pneumonia ini merupakan peradangan pada dinding alveolus yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan berkurangnya kemampuan difusi dinding alveolus karena cairan radang yang menutupi permukaan alveolus. Kemudian ada lagi yaitu asma. Nah, asma ini biasanya ini yang paling banyak sering kalian dengar ya. Asma ini terganggunya kerja otot pernapasan karena alergi atau karena tekanan psikis. Kemudian ada sinusitis dan rinitis. Nah, ini biasanya ada radang pada rongga sinus dan membran mukosa rongga hidung sehingga bengkak. Nah, jadi karena seperti itu maka akan banyak mengeluarkan lendir pada hidung. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, ekskresi itu adalah sistem pengeluaran zat-zat hasil metabolisme pada tubuh. Nah, kira-kira yang akan keluar yaitu tentang organ ekskresi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu proses pembentukan urin pada ginjal. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sistem ekskresi. Nah, organ-organ ekskresi manusia itu ada 4. Yang pertama ada ginjal. Yang kedua itu adalah paru-paru. Yang ketiga itu adalah kulit. Dan yang terakhir yaitu adalah hati. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu ekskresi itu adalah pengeluaran sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Kalau misalkan kita ibaratkan pabrik itu akan mengeluarkan limbah. Nah, limbahnya itu untuk dari ginjal itu apa? Nah, dari ginjal itu dia akan mengeluarkan urin atau air seni. Nah, kemudian kalau paru-paru, limbahnya itu seperti apa? Atau zat yang dikeluarkannya itu adalah karbon dioksida. Karena kita bernapas kan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian untuk kulit, zat sisa yang dikeluarkannya adalah keringat. Kemudian untuk hati, zat yang dikeluarkannya adalah cairan empedu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan urin. Nah, urin sendiri itu dihasilkan dari organ atau dibentuk oleh organ ginjal. Nah, proses pembentukan urin ini melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Filtrasi itu artinya penyaringan. Penyaringan apa yang disaring? Nah, yang disaring adalah darah yang mengandung air, gula, garam, urea yang masuk ke dalam ginjal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tahap reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah augmentasi. Augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang akan dikeluarkan. Kemudian, nah, bisa kita lihat di sini. Ini misal ada seseorang kita lihat di sini memiliki organ ginjal. Nah, organ ginjal ini jika kita perbesar itu akan bentuknya seperti ini. Nah, jika kita ambil bagian korteks dan medulanya, nah, kita akan lihat bentuk besarnya seperti ini. Ini bagian korteksnya, ini bagian medulanya. Nah, yang akan kita pelajari itu bagian ininya, namanya nefron. Nah, kalau kita pisahkan, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pembentukan urin. Gitu.
Nah, kita lihat di sini biar kalian gak pusing. Nah, jika kita perbesar, bentuknya seperti ini, namanya nefron. Jadi nefron itu adalah unit paling kecil dari ginjal. Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu bagian-bagian nefron ini. Ini nomor 1, nomor yang pertama nih, itu adalah namanya glomerulus. Glomerulus ya. Yang kedua, nah bagian yang menyelimuti glomerulus ini itu adalah kapsul Bowman. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu adalah tubulus contortus proximal atau bisa disingkat TKP. TKP, tubulus contortus proximal. Kemudian masuk ada yang lengkungan, namanya adalah lengkung Henle. Henle atau Henle, lengkung Henle. Oke, kemudian masuk ke kalau di sini tubulus contortus proximal atau TKP, di sini TKD, tubulus contortus distal. Kemudian masuk ke kayak batang pohon, namanya adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Kolektif itu adalah dikumpulkan atau tubulus pengumpul. Nah, tadi sebelumnya tahapan-tahapan pembentukan urin yang pertama tadi ada tahap filtrasi. Nah, tahap filtrasi ini adalah tahap penyaringan darah yang tadi udah kita bahas. Nah, terjadinya itu ada di glomerulus. Jadi tahap yang pertama itu atau penyaringan darah itu akan disaring di dalam glomerulus. Jadi pada tahap filtrasi ini darah yang mengandung air, gula, garam, kemudian urea itu akan masuk ke dalam glomerulus, ke dalam sini. Nah, kemudian itu akan disaring dan sel darah dan beberapa protein itu akan tetap berada di dalam darah. Kemudian nanti hasilnya itu akan membentuk yang namanya urin primer gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Itu adanya di tubulus contortus distal proximal, maaf. Nah, di sini di nomor 3 ya. Jadi kalau filtrasi tadi di nomor 1, kemudian reabsorpsi di nomor 3 di sini, di lengkungan yang pertama itu. Kemudian nah, tahapan yang ketiga itu ada tahapan augmentasi. Nah, tahapan augmentasi ini ada di tubulus contortus distal di nomor 5 gitu. Oke, nah secara garis besar kita bisa tulis secara sederhana. Jadi tahap-tahapan pembentukan urin itu yang pertama ada tahap filtrasi. Nah, itu terjadinya di glomerulus dan hasilnya adalah urin primer. Kemudian tahap yang kedua itu tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, terjadinya di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Dan yang ketiga yaitu augmentasi, itu terjadinya di tubulus contortus distal dan hasilnya itu adalah urin sebenarnya gitu. Nah, untuk gangguan sistem ekskresi itu yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua ada diabetes insipidus, yang ketiga itu ada batu ginjal, yang keempat ada gagal ginjal, kemudian ada albuminaria, dan ada hepatitis. Sebenarnya masih banyak banget itu gangguan-gangguan sistem ekskresi, namun kita akan mencoba membahas 6 aja. Oke, nah yang pertama yaitu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah diabetes yang biasa kalian sering dengar, itu terdapatnya gula dalam urin karena gangguan hormon insulin. Jadi kalau misalkan urin kalian itu mengandung
gula, maka artinya itu sudah tidak normal. Nah, kenapa? Karena gangguan hormon insulin itu, jadi artinya hormon insulin itu hormon insulinnya sudah rusak. Nah, hormon insulin itu adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Jadi artinya jika hormon insulinnya itu sudah tidak berfungsi, maka kadar gula dalam darah kamu akan meningkat, begitu. Kemudian yaitu selanjutnya ada diabetes insipidus. Nah, ini berbeda ya. Diabetes mellitus dan diabetes insipidus itu berbeda. Nah, diabetes insipidus itu produksi urinnya itu berlimpah. Jadi bakal, kalau bahasa kitanya itu beser. Jadi bakal dalam satu hari itu bisa beberapa liter kalian akan mengeluarkan urin, sehingga bisa rentan terjadinya dehidrasi. Itu disebabkan karena kurangnya hormon antidiuretik hormon gitu, atau hormon ADH. Kemudian selanjutnya yaitu batu ginjal, atau biasanya sering dengarnya kencing batu gitu ya. Nah, itu disebabkan karena adanya endapan kalsium pada rongga ginjal, sehingga urinnya susah keluar dan menyebabkan biasanya nyeri saat buang air kecil. Kemudian ada gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, entah satu atau kedua-duanya. Kemudian ada albuminaria. Nah, albuminaria itu artinya terdapatnya kandungan protein dalam urin. Jadi artinya jika urin kalian itu mengandung protein, maka itu sudah tidak normal. Sama seperti halnya tadi diabetes mellitus juga, jika urinnya mengandung gula juga itu tidak normal. Nah, di sini albuminaria ada kandungan protein dalam urin. Kemudian ada hepatitis, yaitu hepatitis itu menyerang hati, radang atau pembekakan hati yang disebabkan oleh virus. Nah, kebanyakan biasanya memang disebabkan oleh virus, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa disebabkan oleh alkohol, narkoba, obat-obatan, atau racun gitu. Nah, sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk soal tentang bab ini hanya simple, yaitu tentang menentukan jumlah gelombang. Nah, kita perkenalkan dulu aja. Jadi gelombang itu, untuk dalam gelombang itu ada yang namanya bukit seperti ini. Nah, ada yang namanya lembah. Nah, untuk satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau misalkan ada soal berapa jumlah gelombang di sini, nah untuk satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombangnya itu seperti ini. Nah, satu. Jadi sampai sini ya teman-teman. Nah, jika dimulai dari atas, dari puncak, maka dia harus berakhir di puncak lagi untuk satu gelombang. Jadi satu begitu. Tapi kalau dimulai dari sini, maka berakhirnya satu. Nah, jadi satu gelombangnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berapa gelombang teman-teman? Nah, kalau misalkan seperti ini, kita lihat di sini. Kalau dari ujung sini sampai sini itu adalah satu gelombang, maka dari sini sampai sini atau satu bukitnya aja, maka berarti nilainya setengah gelombang gitu. Nah, berarti dari gambar ini kira-kira berapa gelombang teman-teman? Ya, di sini adalah 1,5 gelombang. Jadi kita lihat sini 1 sampai sini baru setengah. Jadi 1,5 gelombang. Nah, kita lihat sini, coba tebak ada berapa gelombang pada gambar berikut. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman coba tebak di sini berapa gelombang? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jumlahnya ada 3 gelombang. Kita lihat di sini, kita buktikan. Nah, karena mulai dari sini, kita lihat di sini satu bukit dan satu lembah, 1, 2, dan 3. Ya, ada 3 gelombang.
Nah, materi selanjutnya yaitu tentang cahaya dan optik, teman-teman. Nah, untuk bab cahaya dan optik ini yang sekiranya akan keluar yaitu tentang cermin datar, cermin cekung, dan cacat mata. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, biasanya ini setiap hari mungkin kita sering ngaca ya di cermin datar. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita bercermin, jarak tubuh kita ke kaca itu sama kayak jarak kaca atau cermin, jarak tubuh kita ke cermin datar itu sama kayak jarak bayangan ke cermin datar. Jadi jaraknya sama ya teman-teman. Tingginya juga sama. Jadi tinggi kita sama tinggi bayangan juga akan sama gitu. Nah, jika ada dua buah cermin didekatkan membentuk sudut alfa, apa yang akan terjadi? Nah, biasanya ini misal ada dua buah cermin, terus kita membentuk sudut. Nah, seperti ini mungkin membentuk sudut siku-siku. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Kita lihat di sini ada satu buah spidol yang ditaruh di tengah-tengah antara dua buah cermin. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat sebelumnya dulu. Ternyata dari spidol ini, kalau misalkan kita lihat, wah ternyata bayangannya nggak cuma satu ya, nggak cuma kayak tadi teman-teman. Ternyata ada banyak. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 bayangan spidol ini. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menghitung jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut alfa. Nah, ada rumusnya. Rumusnya yaitu adalah N sama dengan N itu adalah jumlah bayangan. Jadi jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per alfa. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk dikurangi 1. Nah, kita lihat di sini yang tadi, gambar yang tadi. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, kalau misalkan kita perhatikan dari gambarnya, ini sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Jadi alfanya sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Nah, alfanya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambarnya kan bayangannya ada 3. Kita buktikan ya, teman-teman. Ya, kita N sama dengan 360 per alfa. Alfanya kita ganti jadi 90 dikurangi 1. Nah, maka di N sama dengan 360 dibagi 90 itu adalah 4. Coret nolnya. 36 bagi 9 itu 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Terbukti ya teman-teman. Jumlah bayangannya ada 3. Nah, seperti ini. Ini juga jika dibuktikan bayangannya ada 3. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung, cerminnya cekung, teman-teman. Nah, sebelum kita membentuk bayangan, kita harus tahu dulu unsur-unsurnya. Di sini ada cermin. Bagian sini itu namanya depan cermin. Bagian sini ada belakang cermin. Nah, ini adalah sumbu utama. Tengah-tengahnya ya, teman-teman. Sumbu utama. Nah, M ini adalah jari-jari kelengkungan cermin. Jadi misalkan kalau misalkan kita bikin lingkaran, nah dari sini bikin lingkaran kan suka ada titik tengah jari-jari. Nah, kita simbolkan dengan huruf M. Bisa M, bisa R. Nah, tergantung ya. Nah, tengah-tengah pertengahan antara jari-jari kelengkungan cermin dengan cermin ada titik fokus namanya. Jadi ada cerminnya, ada titik fokus, dan ada M atau jari-jari kelengkungan cermin. Ingat ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini video ini. Nah, jika kita ingin menggambar bayangan pada cermin cekung, kita lihat di sini. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, pertama kita tarik garis sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, melalui titik fokus dulu, baru dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, kita ulangi. Nah,
lurus, kemudian dipantulkan ke titik fokus, kemudian yang kedua melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya, ini cerminnya. Nah, ini objeknya ya, teman-teman. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana bayangan yang terjadi pada panah berikut ini, objek ini, panah AB ini. Nah, pertama, seperti yang tadi kita lihat di video, yaitu kita harus membuat garis sejajar sumbu utama dulu, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Dicoba ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah, karena tadi yang pertama itu melalui sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus, yang kedua melalui titik fokus dulu, teman-teman. Melalui titik fokus dulu, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini, sampai dia ketemu seperti ini. Nah, jadi ini kan ada titik temunya seperti ini. Kita bisa langsung mengambil garis panah, tapi harus terbalik karena sifat bayangan cermin cekung di sini nyata dan terbalik dan diperbesar seperti itu. Nah, untuk cacat mata, kita akan membahas cacat mata itu ada 3. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi, dan yang ketiga yaitu tentang presbiopi atau mata tua. Nah, sebelum kita membahas tentang cacat mata, kita akan membahas dulu tentang anatomi mata. Nah, yang pertama itu ada kornea. Kornea itu adalah lapisan paling luar di mata yang biasanya kalau misalkan kita lihat mata seseorang itu terlihat bening. Nah, itu ada lapisan namanya lapisan kornea. Kemudian ada pupil. Nah, pupil itu biasanya yang kita lihat ada bagian bulat hitam kecil yang ada pada bola mata kita. Kemudian ada lensa juga. Kemudian ada iris. Nah, iris itu yang biasanya kita lihat matanya kok warna-warni ya. Ada yang matanya warna coklat, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, gitu ya. Itu iris. Kemudian yang paling penting yang wajib kita ketahui itu ada retina. Retina ini adalah tempat jatuhnya bayangan gitu. Nah, nanti selanjutnya kita ada hubungannya dengan cacat mata. Nah, jadi retina ini adanya di sini ya, di belakang mata. Kemudian, untuk rabun jauh atau miopi, kita lihat di sini. Ini untuk mata yang minus atau mata yang rabun jauh. Rabun jauh itu artinya tidak dapat melihat benda yang jauh. Jika ada suatu objek atau suatu cahaya masuk ke dalam mata, itu bayangannya harusnya pada normalnya dia akan jatuh tepat di retina di sini. Tapi untuk mata yang miopi atau rabun jauh, bayangan itu akan jatuhnya di depan retina di sini. Jadi tidak tepat di retina ya. Maka untuk mengatasinya itu harus dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau berlensa minus itu. Nah, berlensa cekung seperti ini lensanya. Nah, dengan bantuan lensa kacamata berlensa cekung, maka bayangan akan tepat jatuh pada di retina. Oke. Selanjutnya rabun dekat. Atau hipermetropi. Nah, ini untuk gambaran mata yang mengalami hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat itu artinya tidak dapat melihat benda yang jaraknya terlalu dekat atau melihat benda yang objek yang jaraknya terlalu dekat. Oke. Nah, di sini kalau tadi di rabun jauh itu bayangan jatuhnya di depan retina. Nah, ini sebaliknya. Ini jatuhnya bayangannya di belakang retina. Retina adanya di sini, tapi bayangannya jatuh di
melebihi lah ya, melebihi. Nah, maka harus dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau plus. Nah, maka dengan dibantu kacamata berlensa cembung, maka si bayangannya akan tepat jatuh di retina. Bayangannya terbentuk tepat di retina gitu. Kemudian untuk mata tua atau presbiopi, nah biasanya ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, di mana seseorang tidak dapat bisa melihat benda yang jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh karena daya akomodasi lensa matanya itu tidak bekerja dengan baik atau otot matanya sudah melemah. Maka harus dibantu dengan kacamata berlensa rangkap yang berbeda jarak fokusnya. Nah, oke, sekian teman-teman video tentang pembahasan materi-materi yang akan keluar di penilaian akhir tahun nanti. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jangan lupa belajar ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.